Kami bersyukur Tuhan jadikan kami pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Keadaan kami hari ini mungkin belum seperti yang kami imani. Tapi kami gak goyah. Kami tetap pegang. Karena kami tahu Tuhan adalah Allah yang setia. Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Menjadikan kami lebih daripada pemenang. Pagi menjelang siang ini, bersama dengan umat-Mu dan hamba-hamba-Mu, kami datang kepada Engkau, bersyukur dan kami berdoa kiranya Tuhan berkenan atas pujian, penyembahan yang kami naikkan ke hadapan Engkau. Dan saatnya kami duduk dalam hadirat-Mu, berkata-katalah Tuhan, berikan firman-Mu, hamba cuma alat di hadapan Engkau. Setiap perkataan biarlah kiranya Engkau sendiri berbicara kepada hati kami semua. Kami buka hati kami, dan kami berkata, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami semua, masing-masing, di bumi seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang cinta Tuhan sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yuk sekali lagi bagi Tuhan kita Yesus. Bapak Ibu silakan duduk. Selamat siang, shalom saudara. Kita bersyukur boleh bersama-sama dengan hari ini bersama-sama beribadah pada Tuhan. Amin. Semua adalah anugerah. Amin. Nah hari ini saya mau katakan ada satu judul, ya boleh ditampilkan slide-nya. Saya kasih when disruption comes, ketika disrupsi terjadi. Disrupsi itu apa? Dikatakan disrupsi adalah sebuah gangguan atau perubahan besar yang bisa tiba-tiba datang dalam kehidupan seseorang, yang bisa menghentikan, mengguncangkan, atau mengalihkan arah kehidupan yang sebelumnya stabil atau terencana. Itu disrupsi. Ada beberapa contoh saya tulis di situ. Abraham, dia juga mengalami disrupsi dalam kehidupan dia. Di mana Kejadian pasal 12 Tuhan berkata, keluar dari sanak saudaramu dari Ur Kasdim. Dia nyaman di sana. Mungkin kita lihat dia setelah itu, kalau kita lihat sejarah dalam Alkitab, kitab Kejadian, banyak pergumulan dia harus hadapi, ada peperangan dan lain sebagainya. Kalau dia di tempat yang sekarang, yang di Ur Kasdim, sepertinya nyaman. Dia limpah, namun memang dia tidak punya keturunan. Tapi dia di situ. Tapi Tuhan berkata keluar dari sanak saudara. Ada sebuah disrupsi yang terjadi. Dan kita tahu perjalanan saya tidak bahas tentang Abraham, tetapi ujungnya kita kenal bahwa lewat disrupsi itu apa yang terjadi, lewat disrupsi itu adalah bahwa rencana Tuhan yang besar itu terjadi atas Abraham dan janji Tuhan bahkan sampai hari ini masih tergenapi. Amin saudara. Ya. Nah juga di situ ditulis tentang seorang bernama Musa. Musa juga melahir dengan membawa tujuan dan rencana Tuhan. Nah, tapi terjadi pengalihan dan karena keadaan saat itu terjadi pembunuhan bayi-bayi, maka dia ditaruh di sebuah keranjang, dilarutkan di sungai, akhirnya mendarat di rumah putri daripada Firaun. Dibesarkan selama 40 tahun di sana dengan semua kemewahan yang ada. Ada disrupsi yang lain ketika dia mencoba membela, karena dia sadar dia orang Ibrani, dia mencoba membela orang Ibrani. Dia harus menjadi DPO, pencarian orang, karena dia membunuh orang Mesir. Dia harus keluar dari kenyamanan yang ada 40 tahun di istana putri Firaun. Dia pergi melarikan diri ke tanah Midian. Lalu di sana selama 40 tahun, bersama mertuanya Yitro, dan ditugaskan menggembalakan kambing domba dan seterusnya. Akhirnya nyaman dengan apa? Nyaman dengan kegagalannya. Nyaman dengan jauh dari panggilan Tuhan. Dia nyaman di sana. Lalu Tuhan datang menggoncangkan kehidupan kenyamanan dia. Walaupun jangan berkata orang nyaman tuh yang digoncangkan cuma orang yang sedang berhasil. Nah, orang yang mengalami kegagalan pun seringkali nyaman ada di dalam kegagalan itu. Dan Tuhan nggak mau itu terjadi. Amin. Seperti pujian tadi kita katakan, kita jadi pemenang. Anda yakin itu? Ya. Karena itu untuk yakin itu kita kadang-kadang Tuhan mesti guncangan kita untuk bisa mencapai itu.
Mesti ada mendatangkan guncangan, disrupsi dalam kehidupan kita. Disrupsi terjadi bukan untuk sekedar membuat hidup kita kacau. Tapi percayalah, disrupsi kalau itu datang dari Tuhan, pasti akan membuat hidup kita menjadi lebih baik. Amin, saudara. Ya, dan Tuhan datang kepada Musa. Dan Musa dengan kenyamanan, dia datang dengan pohon yang berapi yang tidak terbakar. Dan Musa berusaha untuk tidak menggadang, Tuhan aku nggak bisa, aku orangnya gagap. Lihat tuh, itu yang saya katakan bahwa banyak orang nggak mau keluar dari kenyamanannya. Namanya juga daerah zona nyaman. Zona nyaman bukan cuma berhasil, tapi gagal pun zona nyaman. Tapi Tuhan bawa keluar Musa. Dan apa yang terjadi? Semua kita tahu Musa membawa satu bangsa yang 430 tahun diperbudak oleh Mesir. Berhasil keluar dan bahkan akhir ujungnya masuk tanah perjanjian Tuhan. Amin, saudara. Ada rencana Tuhan dalam kehidupan Abraham. Ada rencana Tuhan dalam kehidupan Musa. Ada rencana Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Yang mungkin kita belum tahu. Atau kita tahu dan kita mulai lupakan karena kita merasa nggak mungkin. Karena kita merasa terlalu kecil untuk rencana itu. Kita merasa kita bukan siapa-siapa. Ya. Nah, tapi ingat saudara, Tuhan tuh bukan Tuhan yang gagal. Amin. Bahkan dia juga Tuhan mau. Rencana Tuhan gak mau Tuhan gagalkan. Kita lihat bagaimana juga Simon Petrus. Mungkin di satu sisi, Tuhan bisa berkata udah gagal. Dia udah nyangkal aku 3 kali. Tapi Tuhan gak nyerah. Tuhan gak nyerah dengan Simon Petrus. Dan dia datang pada Simon Petrus di Galilea. Saya nggak mau bicara tentang detail, tapi intinya adalah yang Tuhan berikan kepada Simon Petrus, dia berikan kesempatan yang kedua kepada Simon Petrus. Amin. Itu dia. Tuhan nggak pernah gagal dengan rencananya kepada saudara dan saya. Tetapi ketika kita gagal, Tuhan nggak nyerah, sesungguhnya nggak nyerah. Dan dia sodorkan kesempatan kedua bagi kita. Pertanyaannya, kita mau nggak bangkit ketika Tuhan hadapkan kesempatan kedua bagi kita? Kadang-kadang kita nggak mau bangkit, kita meratapi luka. Aku memang orang ditinggalin, aku nggak diperhatikan orang, aku nggak pernah disupport orang, aku begini, dan kita nyaman dengan itu. Bermain dengan yang namanya victim mentality. Kita korban doang. No, kita perlu bangkit. Amin, saudara. Kita perlu bangkit untuk mau menerima tawaran uluran tangan daripada Tuhan. Saya minta gitu. Ya. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Apa saudara? Itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru. Amin, saudara. Karena semua yang baik dalam hidup saudara masing-masing. Itulah siapa? Itulah apa yang Tuhan lakukan? Kau beri kesempatan yang baru. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu.
Amin, saudara. Kesempatan yang baru. Disrupsi bisa terjadi, tapi juga Tuhan, ya, saudara, Tuhan bukan Tuhan yang mau coba mengacaukan hidup kita, tetapi Dia membawa kita pada sesuatu yang baik. Ada di situ saya tulis kata dari slide tadi katakan ada Ayub, ada Saulus yang merubahkan menjadi Paulus. Ya. Makanya saya katakan coba dalam kehidupan itu. Dikatakan Yakobus 4 ayat 13 dikatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan dari sana kami akan tinggal setahun dan berdagang dan mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi esok, apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendaki kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Orang punya perencanaan baik, tetapi dalam planning, dalam perencanaan, ingat saudara, jangan lupa bahwa kita boleh berencana. Minta maaf saudara, saya beberapa kali menghadapi, memberi nasihat pada yang mengambil komitmen tanggung jawab untuk ya misalnya membeli sesuatu dengan menyicil dalam jangka yang panjang sekali. Lalu berpikir bahwa semua akan berlangsung seperti yang direncanakan. Hati-hati. Bisa saja di tengah perjalanan keadaan bisa menjadi lebih baik atau bisa menjadi lebih buruk. Betul? Kita masih kalau kayak dia perumpamaan dalam Yakobus ini, dia punya planning. Hari ini aku akan ke sini, nanti ke sana dan akan berdagang dan mendapat untung dan seterusnya. Dan Tuhan berkata, kamu nggak tahu apa yang terjadi hari esok. Kita nggak pernah tahu, betul saudara? Hari-hari ini aja saudara, lihat saudara. Ya, dalam hitungan beberapa, dalam satu hari-hari atau satu minggu atau seminggu terakhir ini. Kita mesti ngeliat apa yang ada juga di dalam dunia yang juga bisa berpengaruh kepada seluruh keberadaan di dunia. Peperangan yang ada di Timur Tengah hari ini. Tadi pagi saya baca berita, kita nggak bisa bermain-main, karena bisa saja something worse bisa terjadi, sesuatu terjadi. Ya. Dan kalau kita mau katakan seperti itu, kayak yang misal kemarin dengan perang tarif yang ada, beberapa yang saya kenal yang berhubungan dengan industri-industri dengan ekspor seperti itu, langsung terjadi goncangan dan lain sebagainya. Nah hal seperti itu kalau itu terjadi seperti apa? Kita nggak pernah tahu. Nah hari ini saya mau katakan ketika disrupsi terjadi, kita mau belajar ya. Lihat daripada satu kehidupan yang saya katakan Ayub. Ayub satu kitab yang di dalam hidupnya penuh dengan disrupsi yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat Ayub, siapa Ayub? Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Sempurna saudara kondisinya saudara ya. Sempurna, tetapi lalu dikatakan ia mendapat 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Ayat 13 saya singkat aja, punya harta yang sangat banyak. Singkat sepertinya, aman-aman aja. Tetapi sesuatu terjadi. Dalam ayat ke-13, pada suatu hari ketika anak-anak laki-laki perempuan makan minum, di rumah di rumah saudara mereka yang sulung, datang seorang pesuruh, lembu sapi yang membajak keledai-keledai betina, maka rumput sebelahnya datang orang-orang Sheba menyerang, merampas dan memukul penjaga. Saya singkat aja. Ya, dikatakan apa? Hartanya sebagian hartanya diambil, dirampas oleh orang Sheba. Berhenti sampai situ? Enggak, masih ada lagi. Lalu dikatakan apa? Ayat 16, antara orang-orang berbicara, datang orang lain berkata, api telah menyambar dari langit, membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaganya. Lalu masih ada lagi. Sementara orang itu berbicara, datang orang lain lagi. Orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, menyerbu unta-unta dan merampas, memukul penjaganya. Hartanya habis semua, yang tadi disebutkan. Sudah, masih belum juga. Sementara orang itu berbicara, datang orang lain berkata, anak-anak tuan yang laki-laki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka. Lalu ada angin ribut bertiup dari seberang padang gurun, rumah itu dilanda pada 4 penjuru dan robah menimpa anak muda itu sehingga mereka mati semua. Satu
malapetaka yang sangat luar biasa. Satu disrupsi yang sangat besar dalam kejadian dalam kehidupan satu orang, satu keluarga. Ini tercatat dalam kitab Ayub ini. Dan masih belum itu kalau kita baca lebih lanjut lagi, bahkan berikutnya adalah Ayub ditimpa sakit yang dimana kulitnya sampai mungkin sampai dia harus menggaruk dengan pecahan botol beling seperti itu. Ketika itu terjadi, mungkin kita ngalamin disrupsi. Ada orang ngalamin disrupsi ketika mendadak datang sebuah vonis kena sakit penyakit yang mematikan. Sebuah vonis pemutusan hubungan kerja. Sebuah vonis yang mungkin mengganggu atau informasi yang mengganggu pecahnya perkawinan. Mungkin tentang usaha, banyak hal bisa terjadi. Kali itu terjadi. Bagaimana reaksi? Orang banyak yang lalu timbul bertanya, mengapa, kenapa? Betul saudara? Itu kan selalu timbul dalam pikiran kita semua. Mengapa, kenapa? Dan kita umumnya merasa, aku sudah lakukan yang benar, mengapa? Kita lihat Ayub orang yang saleh dan lain sebagainya. Dan dikata aku merasa tidak bersalah. Orang banyak kan ketika respon umum adalah tidak bersalah. Lalu berikutnya adalah mengakibatkan krisis iman, meragukan kepedulian Tuhan, meragukan kasih Tuhan. Mengakibatkan apa? Luka atau duka yang dalam. Duka yang mungkin sulit, yang bahkan menjadi kepahitan. Depresi, putus asa, kekecewaan, bahkan marah dengan Tuhan, dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi. Nah hari ini biarlah kita mengerti, disrupsi bisa terjadi. Kita secara global seluruh dunia, 5 tahun yang lampau ngalamin disrupsi. Betul ya? Tapi kita harus tahu, karena hari ini kalau disrupsi terjadi dalam hidup kita mesti tahu, apa sih, mungkin ini cuma sebagian. Apa yang kita perlu tahu? Adakah rencana Tuhan di dalam semua itu? Amin saudara. Ya. Yang pertama saya mau ajak kita. Ada sebuah perjalanan dicatat dalam Ulangan 8 ayat kedua. Sebuah perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir yang membelenggu mereka 430 tahun dengan tujuan. Mereka punya tujuan, tanah perjanjian. Satu jarak yang sesungguhnya enggak jauh-jauh sekali. Kalau karena mereka satu bangsa yang besar, satu kelompok besar berjalan kaki dengan banyak hal yang mungkin hitungan bulanan. Tapi mereka harus berjalan berapa lama? 40 tahun di padang gurun. Nah, kenapa Tuhan izinkan? Dikatakan begini, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak siapa saudara? Atas kehendak siapa? Kehendak Tuhan. Firman Tuhan jelas katakan atas kehendak Tuhan. Perjalanan atas kehendak Tuhan. Saudara berjalan atas kehendak Tuhan. Kalau kita yakin untuk melangkah, entah itu bekerja, entah itu mengambil keputusan dalam usaha, atau keputusan memilih pasangan hidup, aku sudah berdoa, aku sudah doa puasa, bertanya dan sebagainya, yakin. Tetapi kita berpikir dengan semua keyakinan itu, dengan semua konfirmasi, kita berpikir semua pasti jalan baik dan aman. Belum tentu. Saya ingatkan saudara kisah tentang murid-murid Tuhan Yesus di atas perahu atau kapal yang menyeberang danau. Ingat ya saudara? Ditimpa oleh apa? Ditimpa badai, betul? Ditimpa badai. Kalau kita tahu cerita itu, siapa yang suruh naik ke atas perahu itu? Tuhan yang suruh naik ke atas perahu itu. Siapa tujuannya pergi ke seberang? Siapa yang suruh? Tuhan yang suruh. Lalu kita bisa tanya, kenapa Tuhan yang suruh kami naik, Tuhan yang suruh pergi ke sana, kenapa di tengah perjalanan terjadi ombak dan sebagainya, terjadi badai sehingga kami hampir tenggelam, mereka hampir tenggelam.
Itu bisa terjadi. Seperti perjalanan ini, mereka berjalan atas kehendak Tuhan selama 40 tahun. Kenapa enggak per 1-2 tahun, kenapa enggak 4 tahun, kenapa harus 40 tahun? Apa maksud Tuhan? Di sini dikatakan dengan maksud untuk merendah, dengan maksud, perhatikan kata-kata maksud, tujuan. Tuhan tidak membuat segala sesuatu tanpa tujuan, amin. Tuhan tidak mengizinkan satu kedua kejadian terjadi tanpa tujuan. Tapi ketika Tuhan izinkan terjadi, ada maksud. Maksudnya apa? Merendahkan hati kita. Merendahkan hati. Merendahkan hatimu. Hati kita. Merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Tuhan tuh mau kita, Tuhan mau hati kita diberesin. Amin, saudara. Saya bilang bahwa segala kehidupan apapun juga dalam kehidupan kita, kadang-kadang dimulai di hati kita. Di hati kita. Kalau kekristenan, kita bisa pergi ke sekolah tentang pendidikan, tentang ilmu, tentang Tuhan, ada sekolah tapi hati tidak. Amin, saudara. Tidak. Hati itu harus waktu dan perjalanan kehidupan yang akan membentuk hati kita. Dan Tuhan mau katakan bahwa hati kita, mereka, saya balik kepada mereka keluar dari Mesir 430 tahun. Mereka ikut Tuhan. Mereka apa saudara? Ikut Tuhan. Mereka ikut Tuhan. Apakah karena mereka mengasihi Tuhan? Apa karena mereka percaya Tuhan? Bukan, karena mereka lelah jadi budak. Itu hati mereka. Bagaimana Tuhan harus ajar? Untuk belajar mengenal Tuhan. Untuk belajar. Saya minta Dave. Makanya dikatakan mencoba ya, merendahkan hati. Dua ya, merendahkan hati. Pertama, kenapa merendahkan hati? Maka mereka suka nggak suka, mungkin mereka nggak sadar, mereka juga tinggi hati. Maaf ya, saya bilang, jangan bilang orang yang punya banyak hal, yang punya cuma tinggi hati, enggak, yang kurang pun bisa tinggi hati. Betul? Nah itu perlu Tuhan mau hati, mencobai hati. Jangan sampai hati Tuhan mau, Tuhan tahu bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk, keras hatinya. Makanya Tuhan mau merendahkan hati mereka. Bagaimana hati saudara? Apakah hati kita hati yang lembut? Apakah hati kita hati yang mau dibersihkan, mau dibentuk Tuhan? Amin. Kadang-kadang untuk satu langkah, untuk bisa tembus dari satu masalah kepada jalan keluar, masalahnya bukan di mana-mana, di hati kita. Amin, saudara. Kalau hati, lihatlah hati kita. Tuhan mau hati kita. Tuhan mau hati kita bukan merendahkan diri kita, tapi rendahkan hati kita. Firman Tuhan katakan dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 dikatakan ketika berdoa supaya terjadi pemulihan buat bangsa, kamu mesti rendahkan dirimu. Dalam bahasa Inggris dikatakan, you have to humble themselves. Mereka harus humble themselves, merendahkan dirimu sendiri. Amin. Kesadaran, merendahkan diri itu harus datang dari kesadaran. Kalau kita enggak menyadari, saya pernah berkata, humble yourself or somebody will humble you. Rendahkan dirimu atau orang lain atau dunia akan merendahkan engkau. Lebih baik firman Tuhan katakan jatuh ke dalam tangan Tuhan. Karena kalau tangan Tuhan yang membentuk kita, menegur kita, membentuk kita, dan dia akan ubah seperti dalam Yeremia berapa? 18 kalau tidak salah, 13. Dia akan bentuk menjadi sesuatu yang baru, yang indah, bencana yang baru. Amin. Itu tangan Tuhan. Tapi kalau tangan dunia, dia bentuk kita, dihancurkan kita, dia buang kita. Lebih baik
dibentuk Tuhan, lebih baik ditegur Tuhan. Mencobai engkau, apa yang perlu dicobai? Yang perlu dicobai adalah dikatakan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang dalam hatimu. Apa yang dalam hatimu? Tuhan tahu kok hati kita. Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu, amin saudara. Tapi kita kadang-kadang nggak tahu. Kita mungkin berkata, ku mau cinta Yesus selamanya. Apa saudara? Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun berkat silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Meskipun berkat atau badai? Maunya berkat atau badai? Oh, maunya badai. Siapa yang mau badai? Jangan menginginkan badai, jangan. Tapi saya pernah satu kali, tadi saya nyanyikan, saya plesetin kepada berkat. Ketika di pertemuan doa, Pak, saya nggak mau nyanyi tentang meskipun badai, saya mau meskipun berkat. Saya bilang kita nggak bisa seperti itu. Kalau badai datang mau apa lagi, betul? Kita sekarang saya tanya, saudara siap kalau nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya meskipun badai silih berganti, bukan satu kali lagi. Dalam hidupku, apa saudara? Ku tetap selamanya. Coba nyanyi, meskipun. Selamanya. Kira-kira Tuhan terkesan nggak saudara? Coba saya tanya, kira-kira Tuhan terkesan nggak saudara? Terkesan. Saya mau nanya, ketika Tuhan terkesan, oh ya, terkesannya begitu, oh ya, bener nih. Itu terkesan Tuhan, bener nih. Yakin tak? Yakin kah? Nah itu dia. Kita kan kadang-kadang nyanyi di gereja, saya maaf nggak ada masalah dengan lagu ini, cuman saya menggunakan ilustrasi aja. Jadi, tetapi itu dia. Kita kan seringkali berkata meskipun, tetapi hati kita sesungguhnya seperti apa? Seberapa dalam kita mengasihi Tuhan? Sama seperti Petrus bilang gini, masuk penjara aku berani, mati bersama engkau berani. Ketika Tuhan betul ditangkap, 3 kali dia nyangkal. Betul? Artinya maka itu dia konfrontasi. Apa bukan Tuhan izinkan? Dia nyangkal, Tuhan izinkan. Biar kamu tahu sekarang Tuhan datang dalam Yohanes pasal 21. Oke, Petrus, sebebas saya. Ayo sekarang, bagaimana hatimu, yang mana yang kau berkata, aku mau mati bersama engkau, aku mau dipenjara dan seterusnya. Dan mungkin kita bisa menghadapi pertanyaan seperti itu, kondisi seperti itu. Tuhan perhadapkan satu situasi, kamu bilang, kamu mau tetap ikut aku walaupun badai silih berganti. Will, apakah engkau akan lakukan itu? Saya mau katakan pernyataan iman kita. Kadang-kadang kita iman itu akan diuji. Amin saudara. Iman itu akan diuji, suka gak suka. Tuhan jangan uji aku, gak bisa. Kalau kita Tuhan gak nguji pun setan juga nguji. Ketika saya berkali-kali saya sering sampaikan di tempat ini. Waktu saya baru-baru jadi orang Kristen, tahun-tahun awal. Saya ngadapin banyak. Dan saya nyanyian saya adalah, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Yesus selama-lamanya.
Tetaplah Yesus selama-lamanya. Saudara pikir mudah? Betul-betul banyak hilang. Tapi coba lihat begini saudara. Satu kali Petrus berlayar dari mau menuju ke Roma. Di tengah perjalanan kapalnya karam di daerah Malta. Lalu Tuhan berkata, Tuhan berfirman, dengar perkataan saya, cuma esensi dikit aja saya mau ambil. Dikatakan nih, tidak ada seorang pun daripada engkau akan binasa kecuali kapal ini. Kecuali kapal ini akan hancur, tapi engkau tidak akan. Betul ya? Nah, lihat perhatikan dari cerita itu. Kapal itu mungkin sesuatu dalam hidup kita. Pekerjaan kah, usaha kah, atau apapun yang lain. Yang mungkin kita sayang. Kapal bisa habis. Tuhan bisa ganti kapal yang baru. Amin. Tetapi iman itu bagian kita. Tidak seorang pun akan binasa. Kalau engkau relakan kapal ini. Amin. Kalau kita jaga iman kita, Tuhan bisa ganti kapal, tapi jangan badai menghantam iman kita. Nah karena itu saya katakan, yang pertama apa? Merendahkan hatimu untuk menguji hati kita. Ya, lalu yang kedua apa? Ayub pasal 33 ayat 14, karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikan. Dalam mimpi, dalam penglihatan pada waktu malam, bila orang tidur nyenyak, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Untuk apa? Untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya, melenyapkan kesombongan orang. Sekali lagi kesombongan. Untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh lembing. Amin saudara. Lihat saudara, kenapa Tuhan adakan disrupsi, gangguan dalam kehidupan kita, kalau itu saya katakan dalam tanda kutip, supaya menghalangi kita dari kesalahan, supaya kita tidak nyebur makin dalam dan akhirnya binasa. Amin. Kenapa kita ngadepin seperti itu, ngadepin masalah disrupsi yang besar? Sesungguhnya Tuhan juga sudah mencoba memperingatkan kita. Dengan apa? Teguran-teguran. Tapi dikatakan dalam ayat 14, tetapi orang tidak memperhatikan teguran. Karena apa? Masih nyaman. Masih punya sesuatu. Tidak memperhatikan dan teguran dan akhirnya apa? Mengejutkan manusia dengan teguran-teguran. Kaget akhirnya. Teguran yang pasti lebih keras daripada yang pertama. Dan ketika teguran akhirnya tidak mempan, yang terjadi adalah kita menghadapi disrupsi. Bagaimana hati kita terhadap teguran? Apakah kita terbuka terhadap teguran? Siapa di sini yang suka terhadap teguran? Termasuk saya, nggak suka. Betul saudara? Naturally kita tidak suka dengan teguran, tetapi kita harus mau terima teguran. Kalau kita ditegur oleh atasan kita bukan terima itu, pasrah. Sebenarnya pasrah, karena kita di bawah otoritas, betul? Bagaimana kalau ditegur oleh pasangan kita? Bagaimana kalau dikasih masukan oleh mungkin dalam tanda kutip orang di bawah kita atau bahkan mungkin anak kita? Relakah kita? Relakah kita? Itu. Hidup itu yang kita perlukan adalah, yang paling penting adalah kita jadi bijak. Amin. Katakan sama saya, bijak. Apa itu bijak? Bijak adalah kita lembut untuk mau ditegur, untuk menerima teguran. Amin. Karena kalau kita menolak teguran pertama, teguran kedua, lama-lama akhirnya kita berhadapan dengan apa? Disrupsi. Yang mungkin ketika disrupsi terjadi, kerugiannya makin besar. Amin.
Yang ketiga, pekerjaan iblis. Ayub 1 ayat 8, bertanyalah Tuhan pada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub yang begitu luar biasa? Lalu ayat 9 Tuhan, iblis kata, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Tuhan? Ayub menuduh, ingat iblis itu pencuri, pembunuh, pembinasa, penuduh, betul? Dia tuduh, Ayub begitu karena Tuhan berkati. Ayub begitu takut akan Tuhan, saleh karena Tuhan berkati, jagai. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling, Tuhan lindungi, Tuhan pagari semua. Lalu dikatakan, Tuhan katakan, iblis berkata, ulurkan tanganmu, jamah, dan jamal sekalian ya pasti kalau engkau angkat pasti iblis berkata pasti Ayub mengutuki engkau di hadapanmu. Itu tuduhan iblis, tuduhan iblis kepada Ayub di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkata, segala yang dipunyai, silakan uji. Diizinkan Tuhan. Pekerjaan iblis. Saya ulang. Yang pertama apa? Hati kita, amin. Hati kita, hati. Seberapapun perjalanan panjang kekristenan kita, hati kita. Ya. Kedua, ingat kata kuncinya, yang pertama hati, yang kedua teguran, yang ketiga kata kuncinya memang pekerjaan iblis yang mau mencobai. Nah karena itu saya mau katakan kita paham, lihat ke dalam diri kita. Sampai singkat kata bahwa katakan disrupsi pasti terjadi, namun ujungnya, katakan sama saya ujungnya, akhirnya harus baik, amin. Akhirnya harus baik. Akhirnya apa? Ayub pasal 42 ayat 10 dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Amin. Mau kita ngalamin itu? Memulihkan keadaan Ayub. Ujungnya Tuhan pulihkan Ayub. Ujungnya Tuhan pulihkan saudara dan saya. Amin. Pegang itu. Tapi yuk ikuti apa yang Tuhan mau. Nah sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Ada 3 langkah yang saya mau ajak kita paham. Yang pertama, bagaimana untuk bisa dipulihkan? Yang pertama adalah jangan bersalah dengan kata-kata kita. Dalam Ayub pasal kedua ayat ke-9, istri daripada Ayub berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu, kutuki Allahmu dan matilah. Lalu Ayub bilang gini, jawab, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik daripada Allah dan tidak mau menerima yang buruk? Nah, perhatikan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Itu dasar pertama. Mau dipulihkan? Jaga mulut kita. Mau dipulihkan? Mulut kita. Karena apa? Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Hidup dan mati dikuasai lidah. Nah karena itu jangan, saya mau katakan lewat mulut kita. Jangan kita berkata semua itu pencobaan itu datang dari Tuhan. Firman Tuhan katakan, apabila seorang dicobai, jangan ia berkata pencobaan ini datang daripada Tuhan. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Maaf saudara, leher saya agak lagi batu. Amin. Itu prinsip. Saya selalu pegang prinsip berkata, Tuhan tuh baik. Siapa yang percaya Tuhan baik? Amin. Seberapa baik sih? Saya mau bilang begini, karena kaulah ide ya Pak. Bapakku yang apa? Baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Sekali lagi katakan, kaulah Bapakku yang baik. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri.
Nah itu iman. Ketika kita ngadapin yang gak enak dalam hidup kita, pegangan kita seperti kapal. Ketika kapal kena ombak, dia lari ada satu yang membuat dia tidak terhanyut. Kalau dia melemparkan sauh, betul ya, jangkar. Nah jangkar kita apa kepada Tuhan? Yaitu percaya Tuhan baik, tidak pernah ngerancang yang jahat buat kita. Semua ya, kalau yang punya anak atau punya cucu semua sayang saudara ya. Khususnya ke anak lah. Kalau ke cucu kadang-kadang orang tua, orang papa mama nggak kasih tapi opa ngasih gitu kan. Itu kadang-kadang suka. Tapi kalau ke anak kita nggak sayang anak semua ya. Saya cucu juga sayang. Saya udah punya hampir 6 saudara soalnya. Sayang anak kan saudara ya. Loh kok pada diem saudara? Sayang. Sayang anak kan? Kalau sayang selalu dikasih nggak yang dia minta? Enggak selalu dikasih. Harus diajar nggak anak? Kalau kita sayang anak kita, diajar nggak? Katakan ajar. Dihajar nggak kadang-kadang? Kadang-kadang perlu dihajar nggak? Perlu. Apa karena seorang anak dihajar karena alasan yang benar, bukan sesuatu yang salah. Terus kalau orang tua jadi jahat, kan enggak. Amin saudara. Ya, kan enggak. Nah karena itu saya mau katakan Tuhan pun juga, maka itu dalam Matius pasal 12, jangan kita bersalah. Mulut dapat memegahkan atau meruntuhkan. Ya Matius 12. Nah tapi yang penting di sini, kenal hati Tuhan. Ayub pasal 42 ketika dia dipulihkan, dia kata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Kenal Tuhan, jangan kata orang, tapi kenal Tuhan karena kita kenal pribadi. Kenal dekat dengan Tuhan. Ya. Kita harus kenal sungguh-sungguh, bukan cuma dari luar, bukan dari jauh. Amin saudara. Itu yang perlu. Saudara bukan harus jadi pengerja, atau jadi siapapun. Untuk ngapain saya perlu lebih dalam, kenal Tuhan lebih dalam. Saya itu orang jemaat biasa. Bukan masalah pendeta, gembala, atau apapun juga. Tetapi problemnya adalah ketika kita menghadapi lembah kekelaman, catat ya, ingat ya, kita harus berhadapan sendiri kita dengan lembah kekelaman. Ada orang yang mengasihi kita, ada, tetapi kita harus hadapi sendiri. Ada satu pasangan di gereja saya, satu kali istrinya, saya tanya di depan, di tengah-tengah seperti ini. Di ICU sampai 3 minggu, di ICU 3 minggu. Berapa jam suaminya boleh bisa mengunjungi? Paling 1 jam pagi, 1 jam malam, betul di ICU kan? Selebihnya dari 24 jam, cuma dari 2 jam dia temu, 22 jam. Kamu kan mesti sendiri, ya mesti sendiri. Di tengah kegelap, di tengah malam, di tengah kiri kanan ada yang meninggal. 3 minggu saudara. Hanya engkau dengan Tuhan. Kita sering lupa, kita berpikir ada orang yang bangsa kita. Kalau ada apa kita cari gereja, ya gereja kan selalu ada. Hamba Tuhan akan selalu menopang, tapi kita mesti berhadapan sendiri. Mesti ngerti, nah di situ pengenalan kita akan Tuhan. Kita ngapain ke gereja? Gereja adalah belajar kenal Tuhan. Lewat nyanyian kita juga kenal Tuhan. Lewat baca Alkitab kita kenal Tuhan. Lewat memuji, menyembah, berdoa secara pribadi di rumah. Kita belajar pelan-pelan kita kenal Tuhan. Amin. Jangan jadi umat yang gak kenal Tuhan. Dan ketika kita gak kenal Tuhan, mulut kita bisa salah. Kita bisa berkata, Tuhan jahat, Tuhan gak sayang saya, Tuhan gak pedulikan saya. Apa Tuhan perlu pergi ke Bukit Golgota sekali lagi untuk mati buat saudara, untuk membuktikan bahwa dia peduli pada saudara dan saya? Gak perlu, tetapi kita yang perlu buka mata untuk melihat kepedulian Tuhan atas hidup kita.
Amin. Mulut kita. Bersyukur pada Tuhan. Walaupun gak mudah. Orang bilang gila. Ya mungkin kita gila di hadapan Tuhan. Lebih baik gila di hadapan Tuhan daripada gila gila dalam dunia. Amin, saudara. Bersyukur Tuhan. Perkatakan. Keluarga yang hilang, nubuatkan. Amin. Yang kedua, cuma ada 3 langkah yang saya mau bagikan. Ayub berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, ini kata-kata Ayub, aku akan timbul seperti emas. Amin. Saudara mau gak seperti Ayub berkata gitu, aku akan timbul seperti emas. Pasti kita mau kan ya. Kenapa saya tulis katakan, seperti emas yang dimurnikan atau hangus? Anda mau jadi berkilau atau hangus? Pasti jauh semua, saya mau berkilau, betul ya? Tapi bagaimana mungkin? Kalau kita beriman, aku mau berkilau, maka iman harus disertai dengan perbuatan. Perbuatan apa? 1 Korintus 3 dikatakan, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai orang ahli bangunan, kata Paulus, yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain terus membangun atasnya. Dasarnya itu dikatakan dalam ayat 11 itu Yesus. Dan berarti, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ini buat kita. Kita punya, Yesus punya. Tetapi kita mesti memperhatikan, Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, memperhatikan bagaimana ia harus membangun. Ada 2. Yang pertama, kita mesti ngerti, kita harus membangun di atas Yesus yang kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Amin. Jangan dibiarkan kosong. Jangan cuma jadi Yesus, jangan cuma terima percaya, cuma baptis, cuma rutin ke gereja tanpa berbuat apa-apa. Atau bahkan mungkin nggak rutin-rutin banget. Tapi itu juga nggak ngapa-ngapain. Tapi kita harus bangun kehidupan kita. Itu khotbah tersendiri, saudara. Kita harus bangun di hidup kita, di atas dasar kita punya Yesus itu, kita harus bangun. Nah bangunnya apa? Salah satunya beribadah. Ya. Selalu beribadah, saya baca, selalu beribadah. Kehidupan pribadi kita dengan Tuhan. Terus masukkan rohani kita, asupan rohani. Harus kita juga mau menjadi pelaku firman, bukan cuma pendengar doang. Jangan kita juga jauh dari persekutuan dengan persekutuan orang-orang benar. Amin, saudara. Itu harus bangun. Nah, pertanyaannya bangunnya dengan kita beribadah. Ada kalau tadi dikatakan dalam firman Tuhan katakan, entah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, permata, satu kelompok, kayu, rumput kering atau jerami. Lihat, perhatikan ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama ketika diuji dengan api, dia akan semakin berkilau. Amin. Tetapi kelompok yang kedua ketika diuji dengan api, dia akan terbakar. Lihat, saudara. Saya nggak mau diuji api, nggak bisa. Firman Tuhan katakan, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Sekali kelak ibadah kita akan nampak. Ibadah kita akan diuji. Di kitab Wahyu dikatakan, ukurlah orang bait suci dan orang-orang yang beribadah di dalamnya. Ukurlah. Amin. Sekali kelak pekerjaan orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menampakkan, ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing akan diuji oleh api itu. Nah karena itu kalau kita mau berkata, aku akan keluar seperti emas dimurnikan. Kalau udah masuk pada ujian, masih bisa mempersiapkan diri. Sulit. Kita cuma minta anugerah, amin. Tetapi kalau Anda sekarang dengar firman Tuhan hari ini. Persiapkan diri kita masing-masing, amin.
Beribadahlah sungguh-sungguh, karena beribadah bukan untuk gereja. Beribadah bukan supaya surga lebih berkilau, tidak. Beribadah supaya kita kuat. Amin. Beribadah supaya kita kuat menghadapi tantangan di depan kita. Supaya kalau kita baik, anak-anak kita, orang keluarga kita terjaga baik sebagai imam. Kenapa kita mesti beribadah sungguh-sungguh? Supaya keturunan kita terpelihara baik. Karena janji Tuhan, anak cucu orang benar tidak akan minta-minta, tapi semua jadi berkat. Amin. Itulah kenapa kita harus beribadah, anak cucu kita. Sekarang kalau kita bangun, kalau kita nggak bangun apa-apa, bagaimana kita mungkin berkata, aku akan keluar seperti emas, kalau kita nggak pernah bangun apa-apa. Atau kita bangunnya asal-asalan. Aku akan timbul seperti itu, enggak mungkin. Tapi Pak Ayub berkata, aku akan timbul seperti itu, karena dia membangun hidupnya dengan komitmen yang luar, dengan sungguh-sungguh. Amin. Yang pertama apa? Yang pertama jaga mulut, amin. Yang kedua bangun hidup kita. Yang ketiga, kita perlu dipimpin Roh Kudus, amin. Kenapa kita perlu dipimpin Roh Kudus? Ketika disrupsi terjadi, artinya ketika planning, perencanaan kita dikacaukan, terkacaukan, maka kita mungkin kehilangan arah. Dan kita harus ambil keputusan. Kita harus melangkah. Dan kemana kita harus pergi? Ke kanan, ke kiri. Kita akan lakukan kesalahan yang lebih dalam lagi, karena salah ambil kesalahan, atau kita perlu cari jalan yang benar. Betul? Kalau kita lagi jalan tersesat, maka kita cari apa? Kalau zaman sekarang kita cari peta, Google Map, dan lain sebagainya. Tapi kan perangkat ini juga bisa menyesatkan. Betul? Ini cuma jalanan mobil. Kalau jalan hidup kan nggak bisa pakai Google Map. Kita perlu Roh Kudus tuntun kita. Dan dia mau. Firman Tuhan katakan apa? Pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Perhatikan kata-kata itu. Roh Kudus tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi kita akan melihat dia, menuntun kita. Matamu akan terus melihat dia. Lalu dikatakan apa? Telinga akan mendengar perkataan di belakangmu. Tuhan akan menuntun kita, memimpin kita. Inilah jalan berjalan mengikuti, engkah kamu mengan atau mengiri. Amin. Mau dituntun Tuhan, saudara. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Tuhan, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah Tuhan, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Amin, saudara. Loh, dia mau kok nuntun kita. Nah itu pertama dasarnya, kebutuhan kita. Aku perlu dituntun Engkau Roh Kudus Tuhan. Amin. Aku perlu. Kalau Engkau nggak perlu, Tuhan nggak akan tuntun kita. Nggak susah. Sebelum saya masuk kepada slide terakhir, sepakat ya, saya nggak mau minta Anda angkat tangan. Kita perlu tuntunan Roh Kudus. Amin. Di tengah dunia yang semakin kacau. Karena itu bagaimana kita nantikan Tuhan. Ayat 18 dalam perikop ayat Yesaya 30 18 sampai ke 22, nantikan Tuhan. Nunggu. Mesti mau nunggu dengan nunggu, nantikan Tuhan. Amin. Belajar nunggu. Oke, jelas ya? Pertanyaannya, nunggunya di mana? Jangan nunggu di tempat yang salah. Nunggu di dalam hadirat Tuhan. Nunggu dekat dengan ada, kejar hadirat Tuhan. Kalau tadi dikatakan hari apa? Selasa apa ya? Ada membangun tahta ibadah.
Selasa yang di sini, menunggulah di situ. Jangan nunggu di tempat yang salah. Kedua, berseru, berdoa. Tentulah Tuhan mengasihi kau, bilang kau berseru-seru, Tuhan akan mendengar. Saat dia mendengar teriakmu, dia akan menjawab. Berseru, jangan nyerah. Seperti seorang janda dalam Lukas pasal ke-18 yang berseru-seru terus kepada hakim yang tidak jujur. Dia berterus, Tuhan mau kita berseru terus, jangan nyerah. Nantikan Tuhan, jangan nyerah. Dan yang ketiga, komitmen. Kenapa komitmen? Tadi sebelum ayat yang tadi saya nggak bacakan, tapi sengaja saya bacakan. Walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba, berapa saudara? Sedikit. Kita perlu sedikit atau banyak? Umumnya kita perlu banyak, tapi Tuhan baru kasih sedikit. Kadang-kadang Tuhan kasih sedikit. Kok sedikit? Ya memang itu. Tuhan mau lihat komitmen kita. Masihkah kita mau jalan ketika Tuhan baru memberi roti dan air serba sedikit. Dan akhirnya ayat 22, engkau akan menganggap najis patung-patungmu. Engkau membuang segala kain cemar seperti sambil berkata kepadamu, keluar. Nantikan Tuhan, berseru, komitmen, akhirnya buang sesuatu yang Tuhan tidak berkenan di dalam hidup kita. Perhatikan kata, buang sesuatu yang Tuhan tidak berkenan dalam hidup kita. Anda yang tahu, nggak ada orang lain tahu. Anda dan kita, saya, kita masing-masing tahu. Mungkin pasangan kita nggak tahu. Kita yang tahu masing-masing. Hal-hal yang tersembunyi dalam diri kita. Kalau itu mengganjal, buang. Kalau kau lakukan itu semua, sekali lagi, jangan bersalah dengan mulut kita. Jangan persalahkan Tuhan, amin saudara. Jangan ngomel, jangan bersalahkan Tuhan. Mulut jaga, ucapkan berkat, jangan kutuk. Kalau nggak bisa ngomong berkat, lebih baik diam. Yang kedua, bangun hidupmu. Bangun benar-benar. Bereskan, seperti tadi katakan hati lah, dan sebagainya. Mau ditegur, dan akhirnya jalan, nantikan Tuhan, berseru, berkomitmen, buang. Saya percaya, saya jalanin. Tuhan adalah Tuhan yang siap memulihkan kita semua. Tuhan pulihkan orang-orang yang berharap pada Tuhan. Enggak pernah Tuhan gagal menolong kita. Andai kan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu, hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Yuk bangkit berdiri saudara terkasih. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Tuhan, lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan, terbaik bagiku. Dari semua yang kau catakan,
tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling tak ingin ku berpaling darimu, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu, Yesus. Haleluya. Kami kan terus menyembah Engkau, kami kan melekat pada Engkau, kami dekat padamu Tuhan, kami ingin mengasihi Engkau. Haleluya, haleluya. Kita lama-lama dasarnya lama-lama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bolehkah saudara buka kedua tangan saudara di hadapan Tuhan? Tuhan, aku minta Tuhan, kasih dan sayang-Mu Tuhan curahkan berlimpah di atas umat-Mu. Apapun keadaan mereka pada siang hari ini Tuhan, saat ini aku minta kemurahan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan jamah. Curahkan kemurahan-Mu, kemurahan-Mu Bapa, kemurahan-Mu, kemurahan-Mu yang memulihkan. Inarabata sandaraba lama-lama ya rama, jamah setiap umat-Mu Tuhan. Orabata sandaraba lama-lama ya rama, curahkan biarlah kemurahan yang daripada Engkau menyelubungi umat-Mu. Berikanlah pemulihan yang daripada Engkau. Kalaupun di antara kami ada yang mengalami disrupsi, Tuhan tolong, dan aku percaya kami akan keluar menjadi lebih baik. Kami akan mengalami rencana-Mu yang indah, yang mulia, yang besar itu atas hidup kami. Tidak ada satupun, aku berdoa, yang tersandung, tapi semua mengalami kebaikan Tuhan. Berkati umat-Mu, sembuhkan Tuhan yang sakit, yang sedang mengalami pergumulan, baik itu dalam finansial, dalam pekerjaan, dalam usaha. Hamba tidak tahu, tapi Tuhan saya tolong. Bukakan tingkap-tingkap di langit ya Tuhan, biar mereka hidup di bawah berkat surga yang terbuka di atas hidup mereka. Berkati Tuhan, berkati. Karena
Kami semua adalah biji mata-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur pada siang hari ini. Ku bersyukur padamu.